Siswa-siswi baru MA Nurul Islam, kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu hal yang penting yang ada di madrasah, yaitu terkait tentang poin pelanggaran atau tata tertib siswa MA Nurul Islam. Jadi ini menjadi hal yang wajar dimanapun itu, di sekolah apapun itu pasti ada namanya tata tertib yang tujuan akhirnya nanti agar keadaan atau kondisi di madrasah itu selalu kondusif karena siswanya tidak ada yang melanggar atau menyimpang atau tetap pada koridor disiplin. Langsung saja, poin pelanggaran siswa MA Nurul Islam tahun pelajarannya ini 2020-2021 seharusnya. Setiap murid yang melanggar tata tertib madrasah konsekuensinya berupa pengurangan poin berdasarkan pelanggaran yang dibuatnya. Jadi ini kemungkinan berbeda dari madrasah atau sekolah-sekolah kalian sebelumnya. Jadi ketika siswa masuk di MA Nurul Islam, mereka langsung diberi 100 poin. Dari 100 poin tersebut, ketika melakukan pelanggaran maka sedikit demi sedikit akan dikurangi. Misalnya pelanggaran terlambat, maka dikurangi poinnya 1. Jadi poin mereka tinggal 99. Nah, ketika poin tersebut mencapai nilai 40 atau saking berkurang posisinya 40, maka yang bersangkutan jika melanggar lagi akan dikembalikan kepada orang tua. Ini kalau sampai di bawah 40, ini minimal 40. Dan kabar baiknya, poin tersebut selain bisa berkurang juga bisa bertambah. Bagaimana cara menambah poin yang sudah berkurang? Nah, nanti akan kami jelaskan. Langsung saja, jenis pelanggaran tata tertib MA Nurul Islam. Yang pertama, bagian keterlambatan. Keterlambatan 5-15 menit ini akan otomatis mendapat 1 poin. Maksudnya bagaimana? Ketika siswa tersebut sudah mempunyai 100 poin yang diberikan tadi, kemudian pertama kali langsung dia terlambat, maka otomatis langsung berkurang 1 menjadi 99 poin. Terlambat 15 menit dan seterusnya, poinnya 2. Yang C, izin keluar ketika proses pembelajaran dan tidak kembali lagi, ini poinnya 2 juga. Selanjutnya, kehadiran. Murid tidak masuk karena izin tanpa keterangan jelas, poinnya 1. Sakit tanpa keterangan atau surat. Benar beliaunya sakit, benar si anak tersebut sakit tetapi tidak membawa surat, maka poin 1. Kalau alfa, absen, tidak ada keterangan sama sekali, maka mendapatkan poin 4. Yang nomor 3, kerajinan. Tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR, tugas, dan tidak membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Ini akan konsekuensinya poinnya 2. Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tanpa keterangan yang jelas. Ini poinnya 5. Jadi ekstrakurikuler menjadi hal yang penting karena kalian sendiri yang akan memilih ekstrakurikuler nanti, tetapi ketika kalian tidak masuk maka akan mendapatkan 5 poin ini yang pasti karena tidak ada izin ataupun surat ataupun keterangan yang jelas. Pakaian, tidak memakai seragam tidak rapi, ini poinnya 1. Bagaimana seragam tidak rapi itu? Contohnya seragam baju tidak dimasukkan, ataupun kerudung yang tidak sesuai dengan aturan di madrasah dan sebagainya. B, tidak memakai seragam madrasah atau atribut, bat, kaos kaki, sepatu, dan lain-lain. Ini poinnya 1. Selanjutnya, kepribadian. Murid berhias secara berlebihan. Ini poinnya 1. Jadi murid berhias secara berlebihan ini contohnya menggunakan alat rias yang terlalu mencolok, lipstik, dan sebagainya. Murid putra memakai cincin, gelang, kalung, ataupun anting-anting yang itu bukan memang
digunakan untuk murid laki-laki. Contohnya seperti ini. Ada memang gelang yang untuk kesehatan, kalung untuk kesehatan itu tidak apa-apa, tetapi yang hanya untuk sekedar dipakai dan tidak ada manfaatnya maka dilarang. Poinnya 1. Murid memakai semir rambut dan bertato, poin 4. Nah ini besar ini poinnya, maka berhati-hati semir rambut ataupun bertato. Murid putra berambut panjang dan atau dipangkas tidak rapi, poinnya 2. Murid berkuku panjang, poinnya 1. Murid berperilaku tidak sopan seperti duduk di atas meja, makan saat jam pelajaran, makan sambil berjalan, maka poinnya juga 1. Murid berperilaku tidak senonoh. Ya, ini contohnya menjawel lawan jenis dan sebagainya. Poin 2. Murid mendukung bekerjasama dalam melanggar aturan. Ya, ini kalau mendukung, menyuruh berkelompok melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan, poinnya 3. Ketertiban dan kebersihan, tidak melaksanakan piket kelas, poinnya 1. Merusak, mengotori atau coret-coret fasilitas milik yayasan atau madrasah, vandalisme ini, poinnya 5. Merusak atau menghilangkan alat-alat kebersihan, sapu, kemoceng dan lain-lain milik madrasah, ini poinnya 4. Dan harus mengembalikan, ini ada titik 3, ini harus mengembalikan. Kalau ada titik 3 yang ini harus membersihkan coret-coretan tersebut. Nomor 6. Mengancam atau bertengkar dengan teman di dalam atau di luar madrasah yang mengarah perkelahian, ini poinnya 6. Poinnya 6 ya. Selanjutnya, berbicara atau bergurau ketika istighosah, upacara bendera atau kegiatan resmi lain, poinnya 2. Membuat keributan, kegaduhan dalam kelas ketika waktu pembelajaran, poinnya 2. Menyalahgunakan dana atau kepentingan madrasah, BP3 UTAP, poinnya 3. Mengambil barang milik madrasah guru tanpa izin, dalam hal ini berarti mencuri, poinnya 10. Dan harus mengembalikan barang tersebut. Membawa atau menggunakan HP di kelas, poinnya 15. Yang menjadi catatan, boleh sebenarnya membawa HP ketika guru tersebut itu membolehkan atau mengizinkan siswa tersebut untuk menggunakan HP, tentu saja dalam hal untuk pembelajaran, misalnya browsing untuk mencari materi dan yang lainnya. Merokok, miras, narkoba dan yang lain-lain. Membawa rokok dan atau merokok di dalam lingkungan madrasah, poinnya 25. Membawa, memperjualbelikan atau mengedarkan buku, majalah, kaset terlarang, foto porno, poinnya 30. Membawa senjata tajam tanpa izin, poinnya 35. Menggunakan benda yang membahayakan orang lain, poinnya 25. Dimohon kepada seluruh ASN dan selanjutnya membawa obat atau minuman terlarang, miras dan sebagainya, poin 65. Menggunakan obat minuman terlarang di dalam atau di luar madrasah, artinya ini mengkonsumsi barang tersebut, poinnya 65. Memperjualbelikan dan mengedarkan obat minuman terlarang di dalam atau di luar madrasah juga 65. Ketika 65, otomatis poin yang dari 100 tadi menjadi 35. Kenapa? Karena 100 dikurangi 65. Sedang di dalam aturannya ketika poinnya sudah mencapai 40, di bawah 40 tersebut bersangkutan jika melanggar lagi dikembalikan orang tuanya. Artinya ketika ini sudah dilakukan EFG, maka otomatis siswa tersebut akan dikembalikan kepada orang tua. Perkelahian atau tawuran antar siswa-siswi MA Nurul Islam, poinnya 40. Perkelahian atau tawuran di antar sekolah, ini di luar maksudnya sekolah antar sekolah, poinnya 50. Moral, perjudian di dalam di luar madrasah 55. Perzinahan hamil 70. Berarti ketika 70 ini otomatis akan dikembalikan kepada orang tua. Membuat geng tersebut yang geng negatif, game yang merusak, game yang tidak
ada hal yang baik-baiknya. Poin 40, pacaran. Poin 15. Nah, pacaran ini misalnya duduk bersama di kelas, ketemuan di luar kelas, kemudian semua hal yang mengarah kepada hal pacaran. 15. Pelanggaran terhadap kepala guru dan karyawan, berperilaku tidak sopan. Poin 25. Mengancam. Poin 35. Memukul. Poin 65. Ini sudah kembali kepada orang tua. Ya, buku saku, ini buku saku tentang tata tertib, nanti insya Allah akan diberikan buku saku. Jadi sementara itu yang poin-poin yang perlu kami jelaskan, insya Allah ini nanti akan kita bagikan ataupun ditempel di kelas-kelas untuk menjadi catatan dan perhatian penting bagi siswa, yang tujuannya sekali lagi tidak lain tidak bukan agar terjadinya atau terwujudnya keadaan madrasah ini yang kondusif, yang nyaman, tidak ada kegaduhan, tidak ada perkelahian dan sebagainya. Ini tujuannya terakhir adalah agar kalian nanti juga menjadi siswa-siswa yang baik dan menjadi panutan bagi adik-adik kelas ketika nanti kalian sudah naik kelas. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.